Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita masih dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi cerita anak. Sebelum itu, izin perkenalkan diri, saya Antika Saputri dengan NPM 043. Di sini saya sebagai moderator yang bertugas untuk memandu presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Materi pertama, pengertian cerita anak. Cerita anak ialah cerita di mana anak yang menjadi subjek fokus perhatiannya. Tokoh cerita anak boleh siapa saja, namun mesti ada anak-anaknya. Dan tokoh anak itu tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga pusat pengisahan. Terima kasih. Menyambung dari materi sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsur dalam cerita anak itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik adalah unsur yang berada dalam cerita yang membangun dan menghidupkan cerita. Lalu apa saja sih yang ada dalam unsur intrinsik? Ada 6 bagian. Ada tema, tokoh, alur, latar belakang, sudut pandang, dan pesan moral. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Secara umum, tema dapat diartikan sebagai gagasan utama suatu cerita. Selanjutnya ada tokoh cerita. Tokoh cerita adalah pelaku yang diceritakan atau dikisahkan dalam sebuah cerita. Nah, lalu ada latar. Latar merupakan suatu tempat yang menunjukkan terjadinya cerita. Latar itu ada 3, ada latar waktu, ada latar peristiwa, dan latar suasana. Nah, alur. Alur menurut Sujiman adalah peristiwa yang diurutkan sehingga membentuk suatu cerita. Nah, alurnya ada 3, teman-teman. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, tadi kan alur terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada alur maju. Alur maju ini sebuah alur yang berurutan dari awal pengenalan tokoh dan sampai akhir klimaksnya itu ada di akhir. Jadi alur maju ini alur yang berurutan. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur ini keterbalikannya dari alur maju. Dia endingnya atau klimaksnya itu ada di awal, perkenalan tokoh dan lain-lainnya itu ada di pertengahan sampai akhir. Dan yang ketiga ini adalah alur campuran. Alur campuran ini loncat-loncat. Di awal bisa pakai alur maju, bisa pakai alur mundur atau sebaliknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi selanjutnya, yaitu tentang sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh penulis sebagai sarana untuk penampilan tokoh, tindakan, serta peristiwa yang membentuk cerita pada pembaca. Selanjutnya, selain sudut pandang, yaitu ada pesan moral. Pesan moral merupakan suatu perilaku atau sikap manusia yang baik maupun buruk yang ingin disampaikan oleh pengarang pada pembaca. Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar sebuah cerita. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, tempat atau lokasi karya dibuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis cerita anak. Ya, di sini jenis-jenis cerita anak sendiri ada 3. Yang pertama adalah cerita jenaka, cerita fabel, dan juga legenda. Yang pertama, mari kita jelaskan satu persatu dari ketiga jenis-jenis cerita anak tersebut. Yang pertama di sini ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini sendiri biasanya membuat si pendengarnya tertawa atau sering kita sebut dengan cerita lucu. Contoh dari cerita jenaka yaitu ada Abu Nawas. Selanjutnya di cerita fabel. Cerita fabel ini sendiri merupakan cerita yang mengisahkan tentang kehidupan binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Oke, baik, di sini selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita yang menceritakan kejadian di masa lalu yang dianggap atau dipercayai oleh masyarakat terdahulu dan turun-temurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat cerita anak. Manfaat cerita anak yang pertama yaitu melatih kemampuan bahasa anak. Cerita anak dapat melatih serta mengembangkan kemampuan bahasa anak karena dengan mereka mendengar, membaca, atau menyimak, mereka dapat menambah kosakata baru yang belum pernah mereka pelajari. Contohnya, anak-anak dapat mengeluarkan kata-kata dari mulutnya sendiri dengan apa yang belum mereka pelajari, belum mereka ketahui, dan mereka mendapatkan kata-kata itu dari buku yang mereka baca.
Yang kedua yaitu menumbuhkan kreativitas anak. Dengan membaca atau mendengarkan cerita, mereka akan berimajinasi mengenai apa yang sedang diceritakan. Contohnya penggambaran dari karakter, latar, hingga konflik dalam cerita tersebut. 3. Meningkatkan kecerdasan anak. Setelah anak mendengar atau membaca cerita, mereka akan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka akan mampu untuk mengolah alur cerita dalam pemikiran mereka. Selain itu, mereka juga dapat berpikir tentang pesan moral apa yang telah disampaikan di dalam cerita tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kita yaitu cerita anak merupakan sebuah karya tulis yang menggambarkan perasaan dan pengalaman anak-anak yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, sehingga dapat melatih anak untuk berpikir kritis, menumbuhkan kreativitas, dan tentunya melatih kecerdasan anak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon ampun, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.